Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini kembali kita jumpa, di mana saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Kasih Sahabat, atau dalam bahasa Greka adalah kasih storge. Kita tahu bersama kasih dalam pemahaman Alkitab ada 4. Itulah kasih agape, itulah kasih Allah. Yang kedua adalah kasih filiah atau filio atau kasih keluarga, kasih storge atau kasih sahabat, dan yang keempat kasih eros. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini dalam Mazmur 141 ayat yang kelima. Mazmur 141 ayatnya yang kelima, bunyi firman Allah, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama ungkapan dari seorang Raja Daud. Dikatakan dalam pemazmur, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Ayat ini sebenarnya adalah ditulis oleh seorang nabi besar, itulah Nabi Samuel, yang terambil dalam 2 Samuel bab 12 atau pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di sana menguraikan tentang sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh seorang Raja Daud, di mana di saat di zona nyaman, dia barusan kelar dalam perang, berhenti dalam peperangan. Dia berada di istananya. Dia tidak menyadari bahwa iblis sedang membidik kehidupan daripada Daud, sehingga dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, di mana Alkitab memberi pernyataan bahwa seorang rekan yang sangat dekat dengan dia, seorang sahabat yang sangat dekat dengan dia adalah Nathan. Nathan adalah sosok seorang yang sangat akrab dengan Raja Daud. Nah, ketika Daud melakukan satu tindakan yang sangat bodoh, saudaraku, sehingga Nathan datang menegur Daud. Karena itu firman Allah pada pagi hari ini kita akan melihat, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Saudara yang dikasihi Kristus, yang melatar belakangi Raja Daud berujar atau bertutur seperti ini. Yang pertama, karena ia kesandung keinginan daging dan keinginan mata. Dia jatuh dalam dosa seks, mengambil yang bukan haknya, saudaraku, sehingga dia mengalami yang namanya teguran keras dari seorang sahabat yang namanya Nathan. Yang kedua, dikatakan ia mengingini milik orang lain. Dan yang ketiga, ia mengambil dan merampas hak orang lain. Sebagaimana dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17, pelanggaran daripada Daud adalah dikatakan oleh firman Allah, jangan mengingini barang orang, jangan mengingini istri orang, jangan mengingini suami orang, jangan mengingini yang bukan milik kita. Itu pernyataan Tuhan di dalam firman Allah. Tapi heran, sebagai Daud adalah orang yang berdosa. Dia kesandung dengan keinginan daging. Dia mengambil yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Sehingga firman Allah datang
di dalam Mazmur 141 tadi. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita tangkap dalam firman Allah pada pagi hari, apa yang kita tangkap dari pengalaman Daud sehingga dia mengalami kelepasan dan pemulihan? Pertama, dia siap menerima teguran dan nasihat Natan. Dalam Mazmur 51 ayat 1, Natan datang menegur dia dengan sangat keras. Tetapi dalam 2 Samuel bab 12, dalam bahasa etika, dia menegur dengan cinta dan kasih sayang terhadap sahabatnya. Saudaraku, dia tidak menegur dengan semena-mena, tetapi dengan cara yang santun. Natan datang menasihati dan menegur sahabatnya sendiri, sehingga Daud menyadari betapa dia bersalah di hadapan Allah, karena dia telah mengambil yang bukan haknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Daud ini dikatakan dalam Mazmur 51 tadi ayat pertama, dia siap menerima teguran dan nasihat. Yang kedua, dia ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan, serta bertanggung jawab dari segala konsekuensi yang dia perbuat. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11 dikatakan, namun dia minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu di dalamku. Saudara tahu bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan, baik itu sadar tidak sadar, sebagai manusia kita tidak luput dari kealpaan. Alkitab berkata bahwa roh manusia, roh Allah itu tidak akan berdiam dalam hidup kita, sebab hidup kita telah dikotori. Roh Allah itu akan hengkang dari hidup kita. Itu kan kita belajar pengalaman Daud dalam Alkitab, bahwa dia berkata dalam Mazmur 51 tadi ayat yang ke-11, jangan mengambil roh Allah di dalam hidupnya. Bahkan dalam Mazmur 101 ayat yang ketiga, kalau ada orang yang memalu, yang menyadarkan kita manusia, seyogyanya kita menerima dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita mengambil keputusan untuk berhenti berbuat dosa, berbuat salah. Dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita keluar dari segala perbuatan tercela? Alkitab berkata, mari kita hidup menurut kehendak Allah. Mazmur 119 ayat yang pertama, dan mulailah lagi mengiring Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Dalam Mazmur 119 ayat 10. Dan yang ketiga, selalu mengingat peringatan Allah dalam hidup ini. Dan yang berikut, simpan firman Allah dalam lubuk hati kita. Sebagai orang-orang yang percaya, sebab kita sadar sebagai manusia, kita tidak luput dari segala kealpaan. Kita tidak luput dari segala kelemahan. Kita adalah orang-orang yang sering lupa. Hari ini kita mendengarkan nasihat firman Allah, tapi dalam berapa jam kemudian kita lupa apa yang disampaikan oleh Allah dan firman Allah. Karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa biarlah kita dalam mengiring kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh serta melekat di hati Tuhan. Mengapa? Kalau kita melekat di hati Tuhan, godaan boleh datang, tapi kalau kita berkata kita mampu mengalahkan godaan itu. Karena apa? Tuhan melekat di hati kita. Dan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan dan Roh-Nya memberi kemampuan buat kita untuk memanage hidup ini, supaya kita keluar dari berbagai macam pencobaan. Alkitab berkata caranya satu-satunya supaya kita mampu menghadapi pencobaan itu dan kita menang di tengah-tengah pencobaan itu adalah selalu mengasihi Tuhan dan berkreatif setiap hari. Kita tahu bersama kegagalan Daud. Di saat dia berada di zona nyaman, di saat dia dalam keadaan ketenangan, dia berada di istana, dia tidak berkegiatan. Iblis memasuki pikirannya, iblis mengganggu matanya, sehingga dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar, perbuatan-perbuatan tercela.
mengakibatkan dia melakukan hal yang fatalik, sehingga namanya celaka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bertindak secara jitu, dia keluar dari problem dan masalah dengan cara apa? Dia meninggalkan dosa dan mengambil keputusan untuk selalu mengiring Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun, selalu melekat kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan buat kita untuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah dunia ini. Meskipun ada banyak gejolak yang sering terjadi, baik itu pribadi, rumah tangga, di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat, Roh Kudus memberi kemampuan buat kita untuk kita mampu menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, dan kita boleh tampil sebagai pemenang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu. Di mana pengalaman Daud, di mana Daud mendapatkan peringatan dari sahabatnya, itulah Natan. Sehingga Daud menyadari dan dia rela menerima nasihat dari sahabat. Dan dia mengaku dosa. Dan setelah itu dia meninggalkan dosa. Dia menerima konsekuensi daripada perbuatannya. Tapi Tuhan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan dalam kehidupan Daud. Demikian juga dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Allah dan umat-umat Allah. Kami tidak luput dari segala kealpaan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus menuntun dan membimbing perjalanan hidup kami, kami dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang menyukakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kekuatan ekstra kepada kami hamba-hambamu dan umat-umat tebus sandarmu dalam menjalani hari-hari di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin suram dan sukar ini. Beri kami pendampingan Roh Kudus, memberi kemampuan buat kami menjalani hari-hari kami lalui, baik itu pribadi, rumah tangga kami. Kami boleh tampil sebagai pemenang daripada-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, meteraikan firman Allah di dalam hati kami umat-umat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom.